Yesus ini di dalam keyakinan kita akan dua kali datang. Kedatangan yang pertama adalah waktu Natal. Kedatangan yang kedua itu yang sedang kita nantikan. Tetapi bagaimana nasib kita dan posisi kita pada hari kedatangan yang kedua ditentukan oleh sikap kita terhadap kedatangan yang pertama. Ya. Banyak orang dunia percaya bahwa suatu hari akan tiba kiamat. Alkitab mengatakan juga hal yang serupa, tapi dengan kata yang berbeda. Alkitab menggambarkan kiamat itu dengan hari Tuhan. Ya, mari kita baca satu atau dua ayat diantaranya. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Ya. Kita baca dengan bersuara Kisah Para Rasul 2 ayat 20. 1, 2, 3. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, jadi menjelang hari Tuhan dikatakan bahwa matahari akan menjadi gelap gulita. Tidak tahu apakah itu gerhana atau memang hancur. Dan bulan menjadi darah, apakah itu gerhana bulan? Mungkin, atau mungkin ada yang lebih dahsyat dari itu. Sebelum datangnya hari Tuhan, the day of the Lord, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ini adalah tentang kedatangan yang kedua. Tetapi posisi kita pada hari itu sebagai apa? Apakah kita akan malu menghadap Dia, takut ketemu Dia, ditentukan oleh sikap kita terhadap kedatangannya yang pertama, Natal. Satu lagi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Kita baca lagi dengan bersuara Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Kata orang dunia, kiamat. Itu adalah hari yang mengerikan bagi mereka yang belum percaya. Hari yang dahsyat dan mulia bagi mereka yang belum mengenal Dia. Tapi bagi kita yang sudah percaya Dia, itu adalah hari pernikahan anak domba. Bersatunya mempelai laki-laki yaitu Yesus dengan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Ya, hari itu adalah hari kebahagiaan bagi kita, bebas dari pengaruh iblis, beban pergumulan hidup dan juga dosa. Saatnya hijrah, pindah dari dunia yang fana ini kepada kekekalan selama-lamanya. Hidup seperti Yesus selama-lamanya. Amin Bapak sekalian. Jadi, apakah kita siap menghadapi kedatangan yang kedua ditentukan oleh sikap kita terhadap kedatangan Yesus yang pertama. Apakah karena Yesus lahir di palungan kemudian kita meremehkan Dia? Padahal Dia dikatakan anak manusia memang, tapi Dia juga anak Allah yang berkuasa. Dia berkuasa memberi, Dia berkuasa mengambil. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup menyembuhkan bahkan. Ya, jadi hari Tuhan yang dahsyat itu akan tiba. Tidak tahu kapan. Dikatakan akan datangnya seperti pencuri. Tidak ada pencuri yang datang nelpon dulu. Malam Bu, siapa nih pencuri Bu? Siap-siap ya Bu, yang malam ini saya rencananya mau datang. Tolong Ibu langsung buka pintunya aja deh biar saya nggak repot. Tidak ada, betul? Tiba-tiba ketika kita berkata semuanya aman nyaman, mungkin malam ini Dia datang, mungkin besok. Tidak ada yang tahu. Kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya. Akan ada perang, kelaparan,
kejahatan, ya, banyak orang memberontak terhadap orang tua, egois, cinta uang, menjauhi ibadat, tidak suka akan hal-hal rohani. Tanda-tanda akhir zaman. Tetapi persis tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa kiamat itu akan terjadi pada 1 Januari 2024, jangan percaya. Ya, tetaplah rayakan tahun baru seperti biasanya. Amin. Amin, saudaraku. Tidak ada yang tahu persis tanggal berapa. Itu secret, top secretnya sorga. Kenapa dijadikan top secretnya sorga? Karena kalau dikasih tahu, diumumkan sebelumnya bahwa kiamat akan terjadi 1 Januari 2024, saya yakin pada malam tahun baru gereja penuh, karena besok mau kiamat. Sebelumnya nggak peduli ibadah, ya, sibuk. Tetapi kalau dia udah tahu tanggal 1 Januari, H-1, orang rame-rame bertobat. Dan itu adalah pertobatan yang palsu. Itu adalah pertobatan yang munafik. Itu sebabnya dia sembunyikan hari itu. Dia akan datang seperti pencuri. Maka tugas kita adalah siaga, berjaga-jaga, memperbaiki hidup kita hari lepas hari. Lewat momen Natal ini kita kembali introspeksi diri. Apakah memang Yesus itu lebih dari cukup buat saya, atau harus tambah yang apa lagi? Ya, memang kita harus berdoa dan bekerja, tetapi andalkan Tuhan. Memang kita harus melakukan tugas kita masing-masing sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan, bapak rumah tangga, pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi lakukan semua bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan kita. Dia lebih dari cukup bagi kita. Amin, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ketemu di Perjanjian Baru, hari Tuhan plus keterangan tertentu dahsyat mulia, itu kiamat. Istilah lain adalah hari Kristus. Hari Tuhan, hari Kristus sama, itu hari penghakiman. Dia akan datang membawa pedang, bukan lagi sebagai bayi yang lemah di Bethlehem. Karena itu Bapak sekalian, Natal itu sekaligus warning, peringatan. Dia di satu sisi kabar baik bahwa ada solusi terhadap dosa kita dan kutuk hidup kita, tetapi dia sekaligus juga peringatan. Siapa menolak Yesus, ragu dan tidak percaya kepada Yesus, siap-siap menghadapi hari Tuhan yang dahsyat itu. Ya, jadi kedatangan yang pertama memang dia kabar baik kata malaikat, tetapi di sisi lain warning. Kalau kamu salah menyikapi kedatangan yang pertama, kamu terancam di kedatangan yang kedua. Ya, karena itu Bapak sekalian, malam hari ini yang masih ragu terhadap Yesus, ya, buka hati, terima Yesus. Yang masih bimbang percaya Yesus atau tidak, buka hati, terima Yesus. Tidak ada ruginya ikut Yesus. Dia sudah membuktikan kasih dan pengorbanannya begitu luar biasa. Tidak perlu disangsikan kasihnya terhadap kita semua. Dialah yang mengasihi kita. Ya, dia sudah datang yang pertama kali, dia sudah mendemonstrasikan sebuah kebaikan kasihnya, bahkan mati dan bangkit bagi kita. Tapi firman Tuhan katakan, sama seperti waktu ketika dia naik, dengan cara yang sama dia akan datang. Ketika itu dikatakan petir akan menyambar timur sampai ke barat. Ya, kemudian dikatakan suara nafiri akan terdengar di seluruh kolong langit ini. Yesus akan keluar datang dari sorga dikawal oleh seluruh malaikat sorga. Dan hari itu dahsyat, mulia, mengerikan bagi yang belum percaya, bahagia bagi mereka yang sudah percaya. Haleluya, amin saudaraku. Karena itu lewat momen Natal ini sekaligus panggilan bagi yang masih ragu, bimbang, yang belum percaya, masih ada kesempatan sebelum hari Tuhan itu.